pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2025. Perkenankanlah saya selaku pembaca acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan, penyampaian materi narasumber, diskusi atau sharing session, penyerahan banner secara simbolis, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sayin SSI. Kepada Bapak Sayin SSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa yadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati maut wa najatan minan nari wa anfa'na hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Suwanto Sastro Diharjo SSDP MM selaku Camat Tegal. Kepada Bapak Suwanto Sastro Diharjo, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Inspektur pada Inspektor Kabupaten Lamongan ataupun yang mewakili, yang dalam hal ini dibagi oleh Bu Tia selaku Irfan 4 yang insyaallah juga sudah pernah berkantor di Kecamatan dekat, dan mungkin mulai tahun 2008 sampai 2010 dia mantan Kasubag Keuangan di Kecamatan dekat. Mungkin masuk ke bawah atas ini yang pun 3 periode insyaallah pun kenal kalau gitu ya. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili pada pagi hari ini diwakili oleh yang kebetulan teman saya sendiri Mas Wahyuka yang juga kebetulan asli warga Kecamatan dekat. Yang saya hormati Pak Sekcam, Pak Ades, Sekdes atau Ibu Sekdes yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Marilah terus dan selalu kita panjatkan karena berkat rahmatnya akan memberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang sama-sama kita cintai bersama di Pendopo Kecamatan dekat ini. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mohon izin karena ini baru pertama kalinya saya bisa tatap muka dengan semuanya. Yang pada 9 Oktober kemarin kami diberi tugas sama Pak Bupati yang dulunya di Kecamatan Mantuk harus bertugas di Kecamatan dekat per tanggal 9 Oktober 2025 kemarin, dan insya Allah nanti secara resminya akan diadakan kenal pamit atau serah terima jabatan dari camat lama ke camat baru yang insya Allah dilaksanakan hari Kamis jam 9. Oke, untuk itu izin saya memperkenalkan diri. Nama Suwanto Sastro Diarjo, tanggal lahir Lamongan 10 Oktober 1985. Jadi tanggal 10 dan 10 jam 10. Saya asli Tambak Boyo, Desa Tambak Ligado, Kecamatan Tikung. Jadi sebelahan dengan Kecamatan dekat. Jadi kemarin dari Mantuk mendekat ini semakin dekat, sehingga ini istilahnya kan jauh di mata dekat di hati. Ini dekat di rumah ya, dekat di hati. Itu istri 1, anak 2. Yang kebetulan juga istri saat ini juga sebagai karyawan swasta di salah satu BUMD provinsi di Jatim. Jadi sehingga nanti mohon maaf ketika kalau tidak bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PKK atau posyandu dan sebagainya. Itu riwayat pekerjaan sebelum saya ditugaskan di Nikut ini. Saya ditugaskan di Kecamatan Mantuk sebagai camat Mantuk selama kurang lebih 4 tahun, mulai November 2021 sampai dengan kemarin Oktober 2025. Sebelumnya sebagai sekcam juga di Kecamatan Mantuk yang sekcamnya itu cuma 3 bulan. Sebelumnya lagi di Kelurahan Sidoarjo sebagai lurah selama 4 tahun setengah. Di sebelumnya di Sekretariat Daerah di Badan Pemilihan Umum. Sebelumnya lagi di BKD merangkap sebagai Sepri. Dan itu riwayat saya. Pendidikan terakhir S2 di Wijaya Putra. Di pendidikan terakhirnya, pendidikan S1-nya satu alumni dengan Butia. Kalau SMA-nya satu alumni dengan Mas Wahyu. SMA 1, SMP-nya juga satu alumni dengan Mas Wahyu, SMP 2. Jadi insya Allah
Yus asli Lamongan Yomai gak dekat. Mudah-mudahan mohon doa restunya, mohon untuk bisanya diterima di Kecamatan Deket ini, untuk bisa bersama-sama, mari bersama-sama, bekerja sama, bekerja bersama. Tujuan kami, tujuannya adalah bagaimana Kecamatan Deket ini semakin baik dan semakin baik lagi. Itu semua tidak bisa saya lakukan tanpa bantuan dan kerja keras dari jenengan semuanya. Jadi mohon dapatnya saya diterima dan mohon dapatnya saya dibantu untuk bisa melaksanakan tugas ataupun amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi di pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya wilayah Kecamatan Deket ini. Nanti ada beberapa narasumber dengan materinya terkait dengan tindak pidana korupsi, apa jenisnya, bagaimana cara mencegahnya, biar kita semua dalam melaksanakan tugas kita, melaksanakan tugas menjalankan amanah jabatan kita, paripurna dan paripurna segalanya. Istilahnya husnul khotimah, paripurna dan husnul khotimah. Apa saja nanti mohon diikuti, apa yang belum dimengerti mohon untuk ditanyakan, sehingga setidaknya tahu dengan poin-poin apa yang mana ini harusnya tidak bisa dilakukan, ataupun ketika dengan khawatir kalau melakukan seperti ini seperti apa, saya ditanyakan nanti ketika dalam materi yang disampaikan oleh narasumber. Mending kita diskusi sebelum melaksanakan atau mengambil kebijakan, daripada kita melakukan kebijakan, mengambil kebijakan tapi tidak tahu arahnya, sehingga nanti pasca pengambilan kebijakan itu akhirnya berpengaruh terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum di dalam kedepannya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mohon mohon restunya, mohon kerjasamanya, mari bekerja bersama-sama. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suwanto Sastro-Diharjo atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang dinantikan pada hari ini, yakni sesi penyampaian materi oleh Bapak Ibda Ekunda Wahyu KSH selaku Bandit 3 Satreskrim Polres Lamongan dan Bapak Anton Wahyu DSA selaku Kepala Seksi Bitsus Kejari Kabupaten Lamongan. Agar acara inti pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, kami persilakan kepada Ibu Dian Widya Novita SST MSI selaku Inspektur Pembantu Investigasi untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi. Kepada Ibu Tia Widya Novita, waktu dan tempat kami persilakan. Langsung Pak Orang Imawan, nanti tanya jawabnya saya mandu ya. Monggo Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Camat yang terhormat Pak Suwanto Sastro-Diharjo. Perlu perkenalan apa nih? Yang kami hormati juga Pak Sekjam, Budian dari Inspektorat dan timnya. Perkenalan ya, nama saya Wahyu, panggilannya Wahyu, asli Deket ya. Saya warganya Mas Nur, Pak Nugro. Saya warganya Pak Nugro. Ya. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal sama saya, sebagian belum. Nomor saya juga terbuka untuk siapapun yang mau konsultasi, koordinasi apapun, monggo silakan. Langsung saja yang hormat Pak Kades, Pak Kades, Pak Sekdes, Bu Sekdes, Bu Kades. Materi yang saat ini yang mau saya sampaikan sesuai dengan judulnya, sosialisasi pencegahan korupsi
Kalau dalam hal ini adalah dalam lingkup desa, monggo. Saya berdiri kok. Sesuai judulnya yaitu pencegahan korupsi dalam lingkup desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Sebenarnya ini untuk para kepala desa maupun sekdes, ini sudah ahlinya ahli dalam penggunaan anggaran yang dibantu oleh perangkat desa. Jadi ini hanya saya mengingatkan saja, mengingatkan jenengan-jenengan semua mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oke, monggo. Desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam melayani masyarakat. Desa memang adalah ujung tombak pemerintahan yang paling bawah, atau enggak sih, yang paling bawah masih ada RT. RT juga bertanggung jawab ke desa. Itu dana desa yang besar awan disalahgunakan jika tidak dikelola secara transparan. Sebenarnya bukan hanya dana desa, karena anggaran yang masuk ke desa juga ada bantuan khusus, ada mungkin ada sumbangan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga juga ada dari mungkin yang punya di wilayahnya ada pabrik atau ada usaha, atau dari sumbangan dari orang. Nah, semua yang masuk anggaran ke desa harus ditransparankan melalui dokumen dan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Jadi ketika desa menerima apapun itu sumbangan, atau kalau dalam hal ini dalam perusahaan mungkin bentuknya CSR, itu harus sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi gini Pak Kades, kalau memang ada seperti itu, monggo jenengan itu punya atasan yang untuk konsultasi PMD kecamatan. Kalau saya menerima ini gimana? Pengelolaannya gimana? Kalau dana desa sudah hafal aja dengan, tapi kalau anggaran yang bersumber dari pihak ketiga atau yang lain, monggo dengan konsultasi ke sana, aturannya itu seperti apa. Jangan sampai karena dokumen atau peraturan yang tidak melalui mekanisme, akhirnya jenengan garai gak iso turu nopo menjadi panggil oleh surat terkontrolku, oleh surat bukti kejaksaan, akhirnya niku. Jadi monggo jenengan konsultasi yang pertama ke PMD atau kecamatan dulu. Kalau kurang ser, monggo ke inspektorat. Kurang ser kemarin, monggo ke pulau, monggo ke kejaksaan, apa-apa. Di sana juga ada konsultasi itu ada terkait penggunaan anggaran. Korupsi di tingkat desa merugikan masyarakat langsung, ya harus pasti ini. Monggo. Apa sih korupsi itu? Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan wewenang. Dampak dari korupsi, ya memang, ya kemiskinan, keterbuangan, hilangnya kepercayaan masyarakat ini. Sanksi sosial sing Bapak Kadis itu lebih berat dari sanksi apapun ya. Sanksi sosial ini sudah paham ya kalau masalah korupsi ya seperti ini. Nah ini yang tadi saya omongkan, jenis-jenis korupsi di desa, penggunaan dana desa atau dana apapun yang masuk ke desa, dana apapun yang masuk ke anggaran desa, ke pemerintahan desa yang tidak sesuai peruntukannya, markup anggaran pasti fiktif, insya Allah nggak ada lah di Lamongan, nggak ada fiktif, itu nggak ada, pasti dikerjakan. Nepotisme dalam pengadaan
Mungkin ini ya, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Pak, desa kan kalau pengadaan, ada. Ketika sampai membangun, menggunakan anggaran desa untuk fisik, yang namanya nepotisme ini, nepotisme kan harus apa? Ya karo galangan, sama galangan. Nepotisme sama galangan. Kerjasama karo galangan kok regone gawe sakene menyesuaikan ram apapun itu namanya nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pungutan liar harus pasti pungli yang saya sebutkan tadi, sumbangan yang dari pihak ketiga kalau tidak sesuai dengan peraturan atau mekanisme itu nyerempet ini pungli ini termasuk dalam pengurusan apapun pelayanan yang ada di desa. Mungkin kalau mengurus surat keterangan miskin, surat atau mengurus KTP, mengurus apa, tidak ada. Tapi kalau pengurusan terkait tanah, saya ingatkan lagi, terkait jual beli tanah atau waris, karena sudah ada contohnya, kemarin juga kita yang nangani. Kalau bisa dihindari, ya dihindari, tidak usah ngomong sampai gini, apalagi gini, muncak persentase, udah ada persentase. Karena jenengan sekarang itu sudah tidak menjadi PPAT sementara. Itu dulu zaman dia itu ada. Kalau sekarang tidak ada. Jangan ya, hindari terkait pengurusan jual beli atau apapun itu yang terkait dengan tanah. Next, dasar hukum pemberantasan korupsi sudah jelas. Ini undang-undangnya jelas, monggo di browsing, bisa dibaca isinya apa, monggo di browsing. Pasal 2 perbuatan, yaitu pasti pasal ini itu melekat terus sih, perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang. Pasal 2 dan 3 itu pasti melekat ketika ada perkara korupsi, pasti melekat ini, karena unsur untuk tindak pidana korupsi ya harus unsur dari ini, suap, gratifikasi, termasuk di Undang-Undang Desa nomor 6 2015 ini juga ada. Ini ada turunannya lagi nanti di Undang-Undang tahun berapa nanti diproses sendiri terkait Undang-Undang Desa. Pasti diawali dengan transparansi, itu yang penting. Monggo next. Nah ini modusnya ini setiap saya menangani perkara ini pasti ada ini penyusunan APBDes tanpa musyawarah. Memang kita ngomong faktanya Pak Kades, Bu Kades atau Pak Sek, Bu Sek, kita ngomong fakta. Musyawarah di desa itu hanya 2 biasanya, pembentukan APBDes, penyusunan APBDes sama PAPBDes. Terus itu dong, gak ada lagi. Ya, tapi tiap ada kegiatan pembangunan fisik itu juga harus diusdeskan. Apa itu? Pembentukan timlah, pembentukan timwas. Tiap syukur-syukur mungkin ya kalau dalam 1 tahun tingkatnya sama, petugasnya sama, bolehlah kalau seperti itu. Tapi kalau lain-lain timlah sebelum musdes ini mungkin ada perubahan juga, dan ini yang berjalan, perkara yang saya berjalan ini tak ungkapkan aja pada saya. Ada perubahan draft itu boleh, tapi sebelum pelaksanaan dan harus dimusdeskan, harus diberita acarakan. Kadang-kadang Pak Kades itu males. Padahal tidak ada niatan untuk korupsi, tidak ada. Mungkin karena cuaca, karena hujan ini buru cepat, akhirnya
harus dirubah untuk pembangunannya. Nah, sebelum dilaksanakan harus dimusdeskan dulu, dibuatkan berita acara yang benar, dimasukkan ke SPJ. Kenapa saya ngomong ini? Karena yang saya tangani saat ini tidak ada itu. Berarti ada loh Pak, pembubahan RAP yang nggak dimasukkan, ada buktinya, ada kok. Makanya jangan sampai yang terjadi, yang sudah saya tangani terjadi di kecamatan dekat. Laporan keuangan fiktif, laporan keuangan fiktif, yaitu yang saya sampaikan tadi di awal, sumber anggaran yang sampai dapatkan tidak masukkan ke APBDes, tapi sampai buat LPJ. Nah, itu terus pilih model tidak masuk APBDes sampai buatkan LPJ. Gimana itu aturannya? Dari awal aja sudah tidak benar, tapi buatkan LPJ bisa. Nah, seperti itu. Saya ngomong gini, dari apapun yang saya sampaikan ini sudah terjadi loh Pak. Bapak-bapak kepala desa sudah terjadi dan sudah ada di meja-meja teman-teman itu. Ada, jadi yang saya sampaikan ini bukan karena juga ada, benar-benar seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi juga di wilayah kecamatan Tegal. Potongan dana sosial ada juga. Dana sosial apa? Misalnya yang dapat dari, kalau sini dekat ada ya, BLT yang bukan dari dana desa, BLT yang bukan dari cukai atau dari mana, itu ada ini juga. Manipulasi data penerima ada juga. Kita juga menangani itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya update data penerima manfaat termasuk BLT dana desa juga itu harus diupdate. Kadang gini, saya pernah di wilayah desa binaan saya di sana di selatan. Tahun ini, tahun kemarin itu emang orang nggak punya. Kemudian 1 tahun kemudian karena keluarganya orang Malaysia TKI, akhirnya jadi orang kaya ya, rumahnya tembokan gede, tapi data penerimanya masih ada. Kira-kira pantas nggak? Harus update ya, update data. Terus data ini terus nggak bisa Pak, kita kan sudah ada dari BMD atau dari kecamatan, biasanya laporkan Pak ini mau sugih ternyata, biar nanti tepat sasaran untuk orang miskin penerima BLT. Next. Dampak harus jelas. Kalau dampak korupsi di tingkat desa, pembangunan tidak merata, akhirnya sama diprotes kalau masyarakat sampean, Pak RT itu kok kuno aja dibangun, karena yang mungkin penduduknya yang dulu akhirnya dusun rivale gak dijemok. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah menjadi kepala desa ya sudah, berarti sampai bapaknya satu desa. Kemiskinan dan ketimpangan meningkat, itu dampak dari korupsi, rusaknya kepercayaan masyarakat. Ini hukuman sosial yang menurut saya kanggo Pak Kadisius luar biasa. Terus kepercayaan masyarakat, konflik sosial, hukum pasti. Kalau terbukti korupsi always ini. Ayo next. Nah, ini strategi yang masih perlu kita diskusikan ini. Strategi pencegahan korupsi, transparan anggaran, publikasi APBDes dan laporan realisasi di papan informasi itu harus ada. Makanya tiap saya berkunjung ke desa, saya tak tuju bukan Pak Kades, bukan ruangannya Pak Kades, tapi banner saya tak demi. Makanya jadi harus dibuatkan itu laporan realisasi di papan informasi yang cetak sama cetak itu APBDes itu, dan itu keterbukaan publik. Dan selain itu setelah oleh jangan ya nanti setelah ada sosialisasi ini, karena ada publikasi akhirnya sampai cantum no kabeh SPJ sampai cantum no, tidak boleh. Jangan, itu bukan informasi
Siapapun yang minta nggak boleh, kecuali APH. Kecuali APH itu nggak boleh disampaikan. LSM, wartawan, kadang-kadang kan nggak ngerti, terus. Lu jalur SPJ nih, jalur KPH nggak boleh. Jangan, itu bukan keterbukaan publik. Jangan disampaikan. Yang disampaikan ya sudah itu. Ya sudah itu. Nah, yang ada di banner ya itu kok sama apa kegiatan di masing-masing kegiatan fisik. Itu saja sudah. Selain SPJ dan TRAP nggak boleh. Itu bukan keterbukaan publik, itu dokumen atau berkas sebagai laporan jenengan ke tingkat atas atau sebagai persyaratan dalam pencairan anggaran. Perlibatan masyarakat musdes, ya lagi-lagi musdes. Hanya apapun harus ada musdes. Musdes itu sudah diatur kok, sudah diatur musdes itu. Pengawasan oleh BPD dan warga, itu pasti. Makanya ini Pak, kadang-kadang ketika saya turun ke desa, ketika tanya BPD, jawabannya BPD, Bapak gak tahu dilibatno. Jangan seperti itu, meskipun BPD sampai ini mungkin pendukungnya rival, cerewet, tidak apa-apa, dilibatkan, minimal diajak untuk musdes BPD. Rekan sama yang di luar perangkat, ya BPD sama LPM. BPD dilibatkan, minimal dikasih tahu, minimal titik lokasinya ini, Pak BPD anggarannya sekian. Makanya tapi harus kompak ya dengan perangkat-perangkat Pemdes dengan BPD harus kompak untuk pembangunan desa. Mungkin sama khawatir gini, ini aku ngomong BPD karena rival, akhirnya BPD ngoceh nanggone LSM, ngoceh nang wartawan. Lagi gimana caranya? Gimana caranya sampai merangkul BPD ini untuk tidak boleh seperti itu? Sebenarnya gampang, misalnya BPD ini ngoceh lagi ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, sama tinggal menunjukkan kok, misalnya Pak Ibu pembangunan jalan anggarannya sama ini kok masih belum iki orang deh. Ketika KPH, misalnya dia membuat pengaduan apa, iki loh. Tapi kalau yang tanya itu wartawan atau LSM, saya mengerjakan sesuai dengan APBD sedikit. Tapi kalau sampai ada pengaduan, saya tinggal menunjukkan dokumen SPJ, sesuai ini sudah sesuai. Jadi jangan panik dulu. Turun dilakukan harus panik. Turun ngomong tentang BPD harus panik di sini. Akhirnya BPD cari-cari sendiri. Lagi banyak saya omongin. Saya sampaikan ini, makanya saya sampaikan ini. Akhirnya BPD nyari-nyari sendiri. Lah BPD kan nggak kontrolnya perangkat. Akhirnya terjadi, jadi kebanyakan pengaduan ke kita, ke APH itu bukan dari orang siapa-siapa, dari dalamnya dengan sendiri. Tapi dari dalam akhirnya ngomong nang warung kopi, cerita kalaporan, cerita iki kados iki bangun iki sing dijak ngomong iki LSM sama wartawan ya dadi dari dalam. Makanya ayo kompak untuk membangun desa. Kompak dalam artian apapun, jenengan yang lebih paham, ya, jenengan yang lebih paham. Kompak dalam arti apa itu jenengan yang lebih paham. Tata kelola keuangan yang akuntabel, pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti pelatihan perangkat desa. Saya sudah pernah menekankan ke saudara saya Pak Camat ini waktu dari camat di Manto. Ayo Pak Camat, sama sosialisasikan gitu, untuk penggunaan keuangan, pembuatan dokumen terkait penggunaan anggaran. Ya, itu sudah saya sampaikan harus ada ini pelatihan, meskipun Bumudeng Boka, yang penting dari kecamatan sudah menyampaikan itu terkait pelatihan. Kalau aplikasi digital mungkin Sekdes ya, Bu Sekdes atau Pak Sekdes yang di PMD untuk Sisbuddas dan lain-lain itu. Nah, tapi kalau pelatihan perangkat desa tidak hanya untuk keuangan saja sih,
Berarti apapun dari saya kasih apapun, kasih pelayanan, kasih itu harus ada itu. Dari yang pertama tingkat yang di atas disampaikan dari kecamatan, kemudian dari BMD. BMD juga sudah saya sampaikan harus ada itu Pak untuk para kades-kades untuk terkait pelatihan. Nah itu strategi pencegahan. Oke, lanjut. Peran lembaga masyarakat, kepala desa dan masyarakat sebagai pemimpin urus yang jujur dan melayani, BPD sebagai pengawas dan penyeimbang, gitu. BPD sebagai pengawas dan penyeimbang. Kadang-kadang mau tadi pengawas itu wis kabeh kudu laporan aku ndak itu juga. Tapi sebelum ke situ, sebelum BPD mempunyai sikap seperti itu, alangkah baiknya dengan ajak dulu, dengan rangkul dulu. Sebelum BPD mempunyai sikap seperti itu, kabeh kudu laporan aku. Sebelum ke situ, dengan rangkul dulu. Memperdoa-doa gitu. Masyarakat aktif dalam musyawarah dan pelaporan penyimpangan LSM, advokasi dan edukasi tugasnya itu seperti itu, harus advokasi dan edukasi, duduk meden-meden juga kades. Gitu, wes sudah usah banyu, monggo lanjut. Nah, sanksi bagi pelaku korupsi pidana penjara yang 4 maksimal seumur hidup, denda, perampasan aset illicit digodok. Sanksi sosial, nah balik mana? Sanksi sosial dan kehilangan kepercayaan masyarakat ini sih paling ditakuti sama Pak Haris. Sanksi sosial dan kehilangan kepercayaan masyarakat ini paham, tidak sudah paham. Dan ini bisa dibuka juga di Google. Monggo next. Nah kesimpulannya, pencegahan korupsi harus dimulai dari desa. Kolaborasi pemerintah desa, BPD, BPD dan masyarakat sangat penting, sangat penting. Pengawasan, transparansi, integritas, kunci utamanya seperti itu. Yang utama pengawasan dari ini BPD, transparansi dari jenengan sama perangkat, integritasnya Pak Kades. Desanya bersih dari korupsi, desanya maju dan sejahtera. Monggo lagi. Sudah selesai. Jadi itu Pak Kades. Sementara itu yang materi yang saya sampaikan, monggo nanti mana yang perlu didiskusikan, yang perlu jenengan kita kalau ya paling nikahan iku wae ngadepi LSM ke wartawan paling ibu ya kita kone. Nah sebelum jenengan tanyakan dan gak suwi-suwi untuk menghadapi LSM dan wartawan, sebelum jenengan menjawab, desa itu, kantor desa itu wilayahnya jenengan, kantor desa itu rumahnya jenengan ya. Jadi siapapun yang masuk ke kantor desa itu harus ikut aturannya sampean. Yang pertama misalnya ada LSM atau wartawan, ditanya dulu identitas, bener gak ini wartawan, bener gak ini LSM. Setelah itu sampai di sini mau ngapain, mau apa, dijelaskan. Kalau ini Pak, itu jalannya kok rusak, ya memang turun hari kok. Ibu anggaran tahunnya apa? Pak, itu jalannya setas dibangun kok wis rusak. Jadi turun hari. Jadi jawab semampu sampean saja, tapi yang pasti tidak boleh memberikan dokumen. Tidak boleh. Bahkan di foto ditunjukkan itu tidak boleh. Yang mau boleh tunjukkan balik lagi ke LPDS. Tapi saya ngomong ini hanya teori loh. Hanya teori ngomong saya ini. Tapi praktiknya jenengan yang lebih paham, jenengan yang lebih tahu tujuannya LSM ke wartawan ke kantor desa itu apa sih. Nah terus jenengan yang lebih tahu. Ngomong saya ini hanya teori. Kalau memang LSM atau wartawan itu tidak bisa dijak ngopi jauh situ. Tapi kalau selama masih bisa dikondisikan, monggo sama yang lebih tahu.
Oke, sementara itu materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Wahyu, sebelum saya akan jalannya tanya jawab, saya ingin menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kades maupun Bapak Ibu Sekdes. Sebelumnya izin Pak Camat, Pak Wahyu, tadi sudah disampaikan Pak Camat ya, saya dulu pernah dinas di sini tahun 2008 sampai 2010. Barangkali untuk perangkat yang sudah lama maupun Pak Kades yang sudah 3 periode masih ingat dengan saya. Apa nggih Pak? Cuma tadi mengkeret titik terus saya Pak kajian saya ngoten. Kok guru? Nggih, untuk mengkeret Pak, untuk mengkeret titik. Nggih, Bapak Ibu, saya di sini terakhir itu tahun 2010 sampai dengan sekarang itu nggak pindah-pindah, pancet di inspektorat, jadi sudah 15 tahun. Saya sampaikan di inspektorat itu Bapak Ibu ada 4 irban. Irban Wil 1, 2, 3 itu mengampu wilayah. Jadi nek sing mreksa jenengan rutin setiap tahun ngoten niku Irban Wil. Nah nek kula niku beda Pak. Ketika ada permasalahan, ada pengaduan, ada pelimpahan kasus dari APH, itu baru nanti saya yang periksa. Jadi kalau bisa jangan ketemu saya nggih. Ketemu irban lain mohon. Terkait informasi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, yang pertama terkait SPI. Mas Aan ada slide-nya. Jadi KPK itu ada suatu program untuk menghimpun informasi terjadi tidaknya suatu korupsi di suatu wilayah melalui mekanisme survei. Nah, survei ini dilakukan setiap tahun dengan populasi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponen internal, yaitu dari PNS ASN daerah. Kemudian yang kedua komponen eksternal, yaitu pengguna layanan. Pengguna layanan entah itu dari pengguna layanan pembuatan dokumen kependudukan atau perizinan atau dari desa, itu komponen eksternal. Kemudian yang ketiga komponen expert. Expert ini biasanya berasal dari APH, wartawan, MSM, dari pemeriksa, BPKP, BPK maupun dari penyuluh anti korupsi. Nah ini dilaksanakan batas maksimalnya untuk penghimpunan data XPI ini tanggal 31 Oktober Bapak-Bapak. Nah ini saya mendapat PR, mendapat tugas dari Pak Bupati maupun Pak Inspektur untuk menyampaikan ke panjenengan semua, terutama untuk komponen yang eksternal. Dikarenakan batas waktu untuk penilaiannya sudah hampir berakhir, sekarang kan tanggal 21 nggih, berarti 10 hari lagi. Bagi Bapak Ibu yang menerima WA dari KPK dengan tulisan survei penilaian integritas centang biru, itu mohon diisi. Jangan dihapus atau diabaikan. Ada yang dapat Bapak Ibu? Ada? Sudah diisi? Kenapa Pak? Boten penipuan. Jadi